yang menari lagi hanya nak bolehkan. Ataupun yang istilahkan itu tarian sufi ya. Ana dalam agama tayo yang na gajarkan tarian sufi penena. Cuman kadang-kadang urung sufinya ngena bega. Wate kalezat kat gedingo syair karena syairnya bisa memberi bekas kepada ate yang saatnya kehana sadar kaya. Maka takalan puhun syair-syair para ulama-ulama sufian wate ge baca doa wate berangkat pula yang dalam bentuk syair pujian. Dan hasillah sekalian yang demikian itu daripada mendengar lagu suara yang baik sama ada memfahamkan maknanya atau tiada, karena simak itu memberi bekas pula pada kanak-kanak dan pada binatang. Khususan itu karena pada tiap-tiap yang ada lillah daripada berjalan menanggung sesuatu, maka dinyanyikan orang yang mengembala unta. Orang yang mengembala ia akan dia yaitu kembali kuatnya dan bertambah segera perjalanannya. Dan demikian lagi kanak-kanak itu apabila ia menangis maka dinyanyikan oleh ibunya, maka jadi ia diam dan jadi ia tidur, dan tiada ada yang demikian itu melainkan bekas daripada mendengar simak yang didapatnya kesukaan di dalam hatinya. Ya. Kadang-kadang dengan tak bernyanyi ataupun tak membaca syair secara melagu, kadang-kadang bisa memberi bekas hati. Bahkan yang mentang nagalan tinggal ikli raya-raya tak mencair, tak melagu, kasengami. Nya tanda memberi bekas. Binatang kadang-kadang kalimah ibaija ya unta makin tak bersyair makin tiga aja. Maka bolehkan dalam bersyairnya karena bisa memberi bekas kepada hati. Dan demikian lagi kata Imam Al-Ghazali wa kana tayru yaqifu ala ra'si Daud alaihi salam listima'i sautih. Adalah burung berhenti di atas kepala Nabi Daud alaihi salam karena mendengar akan suaranya. Dan kata Abu Sulaiman, as-sima'u la yahsulu fil qalbi ma laysa fihi walakin yuharriku ma huwa fihi. Artinya bermula simak itu tiada menghasilkan di dalam hati akan barang yang tiada di dalamnya itu, tetapi menggerakkan ia barang yang yaitu di dalam hati, yakni menggerakkan ia barang yang disukainya di dalam hatinya. Maka jikalau ia suka akan dunia, maka menggerakkan ia akan dunia. Dan jika suka ia akan akhirat, maka menggerakkan ia akan suka akan akhirat. Dan jika suka ia akan Allah, maka menggerakkan ia akan suka akan Allah. Jadi tadinya suara-suara syair yang enggak lagu-lagu yang dalam bentuk syair nyan akan menggerakkan pu yang nalamati muruate deh. Miate dia tinggal kelak ke dunia, kena diarahkan ya ke akhirat, maka tergerak kepada akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa yukrahu aswatun niyahah li'annaha tuharriku ma huwa madhmumun wa huwa ta'assufun 'alal fa'id. Artinya makruh mendengar suara orang yang meratap-ratap dengan berlagu membawa kepada rindu
dan duka cita karena bahwasanya ia menggerakkan sesuatu yang dicela oleh syarak, dan yaitu mendendam atas. Ya, bahasa dia tak asumnya merasa putus asa atas yang luput daripada sesuatu dunia yang disukainya, seperti mendendam bahasa Jawa putra, seperti putus asa ia sebab mati kekasihnya, atau rindu sebab hilang hartanya, atau putus asa sebab hilang kemegahannya, dan sekalian demikian itu makruh lagi dicela oleh syarak. Ini berkali Imam Ghazali makruh lagi dia tak dinga urang-urang yang meratap pada saat na musibah, walau meratapnya dalam bentuk syair ke deh. Ya, walau merata-rata dalam bentuk syair, tetap gebenci kecela dalam agama. Pakat karena gonyan dinampakkan le bersyair gonyan merasa putus asa terhadap yang ketakdir oleh Allah. Bersalahan jika ia membawa kepada duka cita dan penyesalan sebab taksirnya pada berbuat ibadah, dan sebab ia berbuat akan maksiat, dan sebab ingat ia akan kesalahannya, maka lalu ia menangis, yaitulah yang dipuji oleh syarak. Jadi pada saat tanya tadi dengar syair, atau di saat lagi tanya na ibadat yang kau tertinggal, atau saat tanya roh tak berbuat maksiat, maka karena merasa bersedih, merasa berat dalam hati kita, sehingga dia tak bersyair terus. Yang syair yang lagian dibolehkan, dikarenakan dengan syairnya yaitu bisa membuat kita semakin merasa bersalah kita gara-gara kata lakukan maksiat kepada Allah. Ya nak kuah tarik le syair yang alhamdulillah yang dirawat, sehingga menyentuh hati kita dengan syair yang dah bacanya, gara-gara kesalahan membuat kita menangis dan menyesal. Jadi syairnya murut tak pakai jika mutlak haram. Dengar syair nak haram kalah le. Sebab ada dah dengar syair megedup hati dia. Bahasa Aceh. Dia dengar syair memberi bekas dalam hati. Yang arah di. Arah ji penyesalan gara-gara maksiat jeut, arah ji merata-ratap, maka hukum ji haram, hanjit, makruh. Bersalahan jika ia membawa kepada duka cita dan dendam sebab taksirnya pada berbuat ibadah, dan sebab ia berbuat akan maksiat, dan sebab ingat ia akan kesalahannya, maka lalu ia menangis, itu yaitu dipuji oleh syarak. Seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa alaihi buka'u Adam alaihi salam wa tahriku hadzal hasni wa tafwituhu mahmudun li'annahu yab'athu ala tashmiri littadaruki walidzalika kanat niyahatu Daud alaihi salam mahmudah idza kana dzalika ma'a Daud hazna wa tullul buka bisababil khataya wa zunub faqad kana alaihi salam yahzanu wa yabki hatta kanatil janaizu tarfa' min majlisin niyahatihi wa kana yaf'alu dhalika bi alfadhihi wa lahani wa dhalika mahmudun li'anna al-mufdi ila al-mahmudi mahmudun wa ala hadha la yahrumu ala al-wa'id at-tayyibu saw ayyan shuda ala al-mimbar bi alhanihi ash'aril mahzunah al-muwaff mirfaqati lil qalbi riqqati lil qalbi wala ayyabqiya wa yatabaka liyuwassila bihi ila tabqiyati ghairihi wa sirata hazni. Artinya, dan atasnya yakni atas duka cita, maka
merasa menyesal yang dipuji oleh syarak itu, yaitu menangis Nabi Adam alaihissalam. Dan niyahah, menangis yang menggerakkan duka cita dengan sebab taksir dan sebab kesalahan ini, dan mengkuatkan akan dia, yaitu dipuji oleh syarak karena membangkitkan ia atas bersungguh-sungguh bagi menangis akan yang luput daripada ibadahnya itu, dan membangkitkan ia di atas taubat daripada segala kesalahan. Dan karena yang demikian itulah adalah niyahah Nabi Daud alaihi salam itu dipuji oleh syarak, karena adalah yang demikian itu serta senantiasa berkekalan duka cita dan melanjutkan menangis sebab kesalahan dan sebab dosanya. Maka sesungguhnya adalah Nabi Daud alaihi salam senantiasa duka cita dan mendukacitakan orang dengan suara niyahahnya, dan membanyakkan ia menangis dan menangiskan ia akan orang, hingga adalah beberapa jenazah orang yang mati sebab mendengarkan suara niyahah Nabi Daud yang diangkat daripada majlis niyahahnya itu. Dan adalah ia memperbuat yang demikian itu dengan beberapa lafaz dan beberapa lagu yang mendukacitakan, dan yang demikian itu dipuji oleh syarak. Jadi maka apabila menangis dan meratap budayong untuk mangat tergerak hati semakin menangis. Jadi roh tertakli gara-gara nak kesalahan batai ingat-ingat, kemudian tak pegah habalam yang bisa diklik orang lain yang dipuji oleh syarak. Lagi Nabi Daud alaihissalam bahkan atur kata-kata legian karena letat menangis Nabi Daud, bahkan peluru yang itu biar mata sabi dalam tabur riwayat. Nah, berapa peluru ton? Bakai yang dikeliling Nabi Daud itu mah dengan gara-gara menangisnya Nabi Daud. Bahkan orang na yang leh dengar dakwah Nabi Daud geklik ngau beria sampai meninggal. Sampai meninggal dunia. Dengan kata-kata Nabi Daud, dengan syair yang diucapkan sehingga orang membuat menangis. Dengan suara yang gad, bersyair, berlagu, orang iklik gara-garanya. Maka nyen boleh hukumnya. Bahkan nyen merupakan sesuatu yang dipuji oleh syarak. Dia datanya. Jadi taklik roh tu bahkan iklik uru-uru lain lah menggara-gara lagu dan irama yang gede omeyan. Maka nyen ada yang dipuji oleh syarak. Karena tiap-tiap yang membawa kepada kepujian itu yaitu terpuji. Karena tak bersyair menau, tak ada kata-kata yang ged, tak dakwah yang ged. Yang tujuan ji adalah supaya orang mengat sadar daripada dosa, supaya orang mengat menangis. Maka menangis sesuatu yang membawa kepada terpuji, maka artinya juga terpuji. Lau ta'lamu ma'alamu. Jikalau kata tupu ke Rasulullah barang yang ulung tupu, niscaya sungguh engkau menangis lagi maafku. Kata akan menangis lagi barang yang ulung menangis. Maka terpaham daripada ini bahwasanya tiada haram atas orang yang baik suaranya bahwa ia bernasyid dengan berlagu di atas mimbar atau di atas menara akan beberapa syair yang mendukakan bagi hati dan melembutkan bagi hati, dan tiada haram ia menangis dan tiada haram ia memperusahai akan menangis itu supaya menyampaikan dengan dia itu kepada menangiskan orang yang lain dan memilih ia akan duka cita itu. Maka terpaham daripada Nabi Daud menulikut sejarah Nabi Daud bahwa jad orang yang sedang berpidato, orang yang berceramah, orang yang pimpin tulu, orang yang pimpin tawajuh, legonyan ge putrakeun ge atur kata-kata atau ge bernasyid, ge bernasyid, ge atur kata-kata yang bisa membuat orang lain menangis dan sadar. Yang bisa membuat orang lain menangis dan sadar.
untuk melembutkan hati-hati orang, untuk memperbaiki hati-hati orang je, maka bolehkan atayan. Nah, bahkan roh juga merasa sadar dengan kalimat-kalimat yang ucapkan menyentuh. Yang tak pegah apa je lagi biasa ju tegang benar. Mereka menyentuh. Yang nak tak pegah apa kata-kata tato bahkan nak irama-irama kan, maka hukumnya boleh. Jadi beda dengan tepu kadang nak pendakwah tu yang melagu. Ibe pakai musik ataupun nak kalimat-kalimat yang gaduh sehingga bisa melembutkan hati, maka hukumnya dibolehkan. Sehingga membuat orang-orang lain pi menangis. Tiada haram, dan tiada haram ia memperusahai akan menangis itu supaya menyampaikan dengan dia itu kepada menangiskan orang lain. Teklik roroi sehingga teklik orang-orang lain lau. Bak gahayati kalimat-kalimat yang diucapkan, maka hukumnya tiada haram, boleh katanya. Dan memilih ia akan duka cita itu sehingga membuat tanyo menyesal apa yang getanyo lakukan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wala yukrahu sima'u 'indal 'arsi wal walimah wal 'aqiqah wa ghairiha ka ayyamil 'idi wa qudumil ghaibi wa 'inda wiladatil maulud wa 'inda khitanihi wa 'inda hifdhihi al-Qur'an al-azid fa inna fiha tahrikan li ziyadati surur mubahin mandubin wa mandub. Tiada makruh mendengarkan simak pada ketika berkahwin dan berjamu-jamuan dan pada ketika menyembelih akan akikah kanak-kanak yang diperanakkan dan lainnya daripada tiap-tiap kesukaan yang mubah seperti ketika hari raya dan pada ketika datang daripada musafir dan pada ketika kedatangan anak dan pada ketika mengkhitankan kanak-kanak dan pada ketika khatam kanak-kanak akan Quran atau pada ketika ia hafad akan Quran dan sekalian yang diadatkan kesukaan yang mubah maka yaitu mubah, maka karena di dalam yang demikian itu menggerakkan bertambah kesukaan yang mubah atau kesukaan yang sunan. Alian hana mukruh si hukum legeu tadinga nyanyian atau syair-syair di hari-hari yang bergembira. Uro lahir sinya ada, uro acara pesta, tak pedu ada kan, pukun be keyboard ada. Pokoknya be alat musik yang diharamkan lah. Ya, tayu baca selawat mino kan, baca selawat, baca syair-syair kan. Jadi biasalah kan, nyo kamu cakap letah bersyair ke uro pesta yang tinggal ana ada boleh, ana apa kan. Bahkan boleh sih pakai alat-alat musik, tapi alat musik yang diizinkan itu alat musik daf. Alat musik lagi yang kayak pakai lewatnya yang boleh. Terus yang tingkatnya, nah apa? Bahkan yang kesunatkan, belaan makruh hukum isu sunat. Nah pahala lagi dia. Bahkan tak pertama ngerasa kesenangan di dalam hati. Boleh, nah apa? Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wa yadullu alaihi ma rawa fi sahihaini min insya'in nisa bid-daffi wal alhan inda qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil dalilkan di atasnya oleh barang yang pernah diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada bernyanyi perempuan-perempuan negeri Madinah dengan dipeh rapai dan suara-suara yang gad di ketika hadirnya Rasulullah. Yang kan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Yang kena. Bahkan naurinang yang jadi di depan Rasulullah ceritakan, ya Rasulullah, kamu bernazar wate hadiran upeh rapai jid kepada Rasulullah pupuk dah ju.
Maka bermula ini itu mendahirkan bagi kesenangan dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya itu merupakan kegembiraan yang sangat dipujikan. Maka tak pelahirnya dengan syair dan irama-irama dan rukas dan bergerak-gerak anggota itu juga sangat dipujikan. Anje raksu wana buat. Tapi raksu ji berat dah. Belagi penyanyinya anje sih. Raksu badan gaya tanya karena ada banget dah tadi ngah ke maya-ayan lagi angin kan. Lagi angin pun lagi an mata bentar kata joget-jogetnya kata putar-putar lah. Ya nak izinkan. Okey dah speaker yang pesta mudi. Okey dah speaker. Jadi dengan sebab dah speaker yang kadang-kadang tanya nak antara keluarga lanjut duduk berapa. Jadi kadang-kadang speakernya hanya nyaman kita dulu. Ya. Yang dengan hanya apa tiga dua mikir dengan anda ada yang tu. Ya. Apa tiga tanya karena jamnya tanya. Karame. Kasih kan? Anak muda pun pada tinggal apa? Lagi rumah itu apa? Enggak sih, hana roda mupad. Enggak sih, hana roda mupad. Tidak mupad hana deh. Tak bawa orang yang berhabagat di dah orang. Dia orang yang berhabat betul, ingat orang berhabat hana bu. Nah betul. Kagak sih kananya, kagak dengan dah mupad hana jadi ledigo je. Engkau baik undang mungkin. Punya rencana berapa? Berarti baik pergi acaranya. Berarti mereka pergi acaranya. Baik berapa? Dingonya, nikutnya. Artinya putra. Yang kan orang pormo yang pergi ke hana masalah. Yang tu melahirkan kegembiraan. Masalah tanya hanya pergi apa? Idenya tidak berapa, dia dengan memikirnya, dia lain dan dia berapa. Artinya memang na positif na negatif. Na positif na negatif. Mam ya tak kalah le positif na sebab tidak orang berapa agak dengan orang berapa na. Hana agak dia betul sepatnya di tanya yang berapa yang agak. Kaki, jadi selamat orang yang nak berapa yang bro hana jadi yang berapa. Apa? Jadi na positif, jadi yang positif juga, yang negatif mana hana good. Yang kan syairnya kan bentuk syairnya tala'al badru alaina yang kan dalam bentuk syair. Jadi jud berarti bersyairnya dan daya tidak dengar syair dan ipeh lam rapai ipeh lam rebana hana masalah. Menyelon yang agak aneh bacut watenya. Wate doa, doa yang bapeh rabana yang agak hai thun bacut. Ada perapi ya astaghfiru ka pru inan. Jadi tidak buat itu ya Allah nak ampun kamu tu inan gura bacut. Tapi dia lagi-lagi syair je dan ada perapi. Manho mo ayo ino ipeh yo rapai payang na mandum ju baba doa ipeh rapai ka menurut ka kebiasaan menjiwalun hai thun hai jeut puan je man ma agak gura bacu na terleke ampun Allah taala ya Allah na ampun dosa leung tu ka surapai ni ko inan nyen na je bacu na hai tapayo tengok jamun rapai kamu sin hai jeun hai dalam syariat kan jeun menyimpan dah berkah jeun ura-ura kesenangan jeun cuma ada dalil yang ke batalal badru alaina lafai yang ucapkannya lafai yang membangkitkan ke lafai dalam bentuk doa ini doa sangkai peh mayu rapai ju astaghfirullah ya Allah ampun dosa lu mangga urai dikonya du tu rapai hai lezat manhum hai gelarang hana gelarang mana gak hana gad becut nyampai bate tru ba doanya beta pe ino hana pesare ju de urungnya gerdung ju ya
Lalu berdoa damah raya alam. Artinya menunjukkan atas harus simak pada ketika tiap-tiap kesukaan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab yang sahih keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, yaitu setengah daripada perempuan yang bernasyid di atas rumah negeri Madinah dengan rebana dan berlagu pada ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah dengan katanya, tala'al badru alaina min saniyatil wida wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Jadi maka inilah yang mendahirkan bagi kesukaan sebab datang Rasulullah SAW ke negeri Madinah, dan yaitu kesukaan yang dipuji oleh syara. Maka mendahirkan akan dia dengan membaca syair dan berlagu dan menari dan bergerak-gerak anggota, itu pun dipuji pula oleh syara. Dan kiaskan olehmu akan segala kesukaan sebab datang orang yang disukai daripada musafir dan barang sebagainya. Nyan sebagai dah dalil je yang ke Rasulullah pada terus Madinah, orang Madinah gemar tat, gembira tat, senang tat. Untuk rasa senang dan rasa gembira, maka akhirnya orang Madinah yang ke bersyair, nyanyi dan gepeh rebana, dan bahkan yang bergerak-gerak tubuh padanya, merasa rindu tat. Jadi yang maka dalam ilmu fikih gegarih bahwa jad terjadi raksu tetapi be berat tat. Berat tat. Yang kemudian ana upu kan. Makanya Nabi pukul zoknya halal khairi yang pukul dalam tabka. Miaduk je nan, miaduk. Tapi beberapa tarian sufinya. Raksunya. Raksu bolehkan dalam agama, tetapi ke raksu dia apa ke? Urang dengan dikir awalnya sehingga karena kalau zadat gadah rog bedah, rog sese pelung-pelung macam-macam. Nyan ya raksu ino kan. Ibu punya wangi pakai baju ngempah putar. Jadi yang bau-bauan je ada masalah. Dan lagi menunjukkan atas yang demikian itu pada hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Sitina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna ilal masjid hatta akuna ana wallati Usamah." Aku melihat akan Rasulullah SAW itu menutup ia akan daku dengan selendangnya, dan padahal aku melihat kepada orang Habasyah bermain-main di luar masjid hingga adalah aku yang menjemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang juga dalilam wa Aisyah pernah dia kalan awak main gede-gede je masalahnya, iaitu orang nanggro Habasyah. Jadi gak kalan le orangnya. Lanjut, tetapi Rasulullah getup muka Aisyah supaya baik nampak Aisyah bak pandangan uragam yang lain. Dan lagi menunjukkan yang demikian itu hadis yang sahih daripada Siti Aisyah pula, inna Abu Bakar dakhala alaihima wa indaha jariyatani fi ayyamin minni tudaqiqani wa tadribani wal nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghasyi bisawbihi fantaharahuma Abu Bakar radhiyallahu an fakashifa nabi an wajhi faqala da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamun
ayyamu 'abdin wa fi hadisil ukhra wa fiha taghniyan. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar masuk atasnya, yakni masuk kepada tempat Sitina Aisyah radhiyallahu anha, dan ada padanya dua hamba perempuan yang bernyanyi. Mbak Thiura Abu Bakar ntamang mbak rumah mbak tempat Aisyah, dan ternyata na dua orang yang tinggal bernyanyi pada hari raya, di mana padahal keduanya itu memalu akar rebana. Jadi sambil daripada dibaca syair, bernyanyi ke rabana lam, ke rapai lam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut dengan kainnya. Nabi ketebroh nakala. Maka menegahkan Sayyidina Abu Bakar itu akan keduanya itu, maka membukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mukanya, maka bersabda, ya tinggalkan olehmu akan keduanya itu memukul rebana hai Abu Bakar, maka bahwa hari ini hari raya, dan pada satu riwayat hadis yang lain adalah di dalamnya itu di usia yang perempuan yang bernyanyi puan. Dua sahaya yang perempuan yang bernyanyi. Jadi udah kala Nabi ketobro hang dingo, akhirnya Abu Bakar gelarang, hai belem dari hai pepe rapana. Lanjut deh Nabi mudah nakala udah buka Nabi be datang Abu Bakar bah menang gede. Bah menang gede awaknya dua bernyanyi baik perapai karena uronya merupakan urora raya, dan yang perapaihnya pihlaminya. Nah, artinya kenapa kah jud leureng di rebana di rapai, yaitu dengan di kun syair-syair yang ged, syair-syair yang bernafaskan Islam, yang dia menggerakkan hati kita. Yang kedalil lah, bahwa Nabi gedut Abu Bakar lah, menang dia Abu Bakar baik nelarangan. Jadi artinya menunjuki kepada boleh hukumnya. Jadi jir ini orang tak baca syair-syair, kemudian tak rebana, rapai. Sebab nauru yang anti nauru yang bergahanju harum. Bepe rapai, bepe rebana. Nampak je. Man tayu baurinang jamun nak lamin. Betayu baurinang yang merdeka, urinang yang raya. Miuraga mana upu, miurinang karena di kalangan aurat, karena na efek yang lain, kan gara-gara harum bernyanyi dan harum rebana. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kemudian daripada ia menyebutkan beberapa hadis ini, fahadhil umuru dallat qat'an ala ibahatin niyah sima'i wa dallat aidan ala ibahati sima'i sautin nisa idza lam yakun bihaisu yukhaful fitnah. Artinya maka segala perkara ini menunjukkan dalil yang putus, dalil yang qat'i atas diharuskan mendengar sima itu, dan menunjukkan pula ia atas harus mendengar suara perempuan apabila tiada ada dengan sekira-kira ditakuti oleh fitnah. Fatwa Imam Al-Ghazali bahwa jir ni udah dengar suara-suara urinang asai be terjadi fitnah. Mana fitnah dia sehingga lezat ada dakal tadingoyan. Jadi katinga ada urinangnya. Nyan yang dia ke bermasalah, tapi yang tadinya adalah isi lagu yang dimeh hana upu. Karena dengan isi lagu yang dimehnya semakin membangkitkan kitanya untuk sadar, dan kadang-kadang bisa membuatnya merasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan yang hanaga. Jadi boleh. Dan lagi kata Sitina Aisyah radhiyallahu an, wa kana yaumu 'idi yal'abu fihi sudan biddufi biddarqi wal harabi fa imma saltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa imma qala tashtahina tandurina faqultu na'am fa aqamani wara'ahu wa khuddi ala khaddihi wa yaqulu dunakum ya bunayya arfidah hatta idza malalta qala hasbuka qultu na'am qala fa idza fadhhabi. Artinya, dan adalah orang hitam pada hari raya padahal bermain-main idea di dalam hari itu dengan perisai dan lembing. Maka terkadang aku memohonkan Rasulullah SAW berkehendak melihat akan dia. Dan terkadang mengata Rasulullah SAW, bagiku adakah suka engkau melihat akan dia? Maka aku kata bahkan. Maka mendirikan Rasulullah SAW akan daku belakangnya, padahal pipiku di atas pipinya. Dan bersabda Nabi SAW bagi orang hitam yang bermain itu dengan katanya, dunaka ya bani arfidah, ambil oleh kamu akan bermain hai bani arfidah. Dan kata Aisyah, hingga apabila jemu aku, maka bersabda Nabi, bagiku memadalah engkau. Maka aku kata bahkan, maka sabdanya, pergilah engkau. Nyamban jamun masa Rasulullah SAW tinggal ngejak-jak dengan Aisyah. Nekala na orang yang tinggal main-main lembing, orang hitam main lembing dalam peperangan ya. Kemudian tanya Aisyah, nak galak ada tak kala galak ya Rasulullah, kagak gepiu tinggal-tinggal berkendaraan ge parkir motor-motor ya Rasulullah bahasa kenayo kagak galak. Kemudian pada kabosan Aisyah nak galak gele, kagak duduk berangkat lah. Yang kebukti bahawa jihad urang raya bersenang-senang, orang main-main lembing dan berbagai macam. Boleh hukumnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis yang tersebut itu, fahadhil ahadisu kulluha fis sahihaini wa huwa nassun sarihun fi anna al-ghina wal la'ba laisa biharamin wa fiha dilalatun ala anwa'ir rukhas. Artinya, maka segala hadis ini sekalian yang tersebut di dalam dua kitab hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim, dan nas yang sarih pada menyatakan bahwasanya berlagu dan bernyanyi dan bermain-main pada ketika datang kesukaan itu tiada haram hukumnya. Jadi dari berdasarkan hadis itu bahawa jihad orang bermain-main, jihad orang menyanyi, jihad orang khak rebana, hana gelarang dalam agama. Bahkan kebukti Rasulullah katanya Aisyah nak galak, dia kata ada kalang ni orang tinggal main-main lembing, galak ya Rasulullah, pedang dia Rasulullah. Maka kahai dia berangkat. Yang kedalil bahwa boleh hukumnya. Jadi urang bahagianya hana upu je turlen peperangan tapi be trompet be trompet. Lain lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal la'bu mubahun walakin lil awam min zanuji wal habsya wa min ashbahihim lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarra al habasyah yal'abuna fil masjid wa ma ankarahu lamma kana fi waqtil la'ik bihi wa huwa al abdu wa min syakhsin la'ik bihi wa huwa al habsyah na'am huwa makruhun li zawil munasib dan la yaliku bihim. Dan bermain-main itu mubah tetapi bagi orang awam, yaitu sedengah daripada orang yang zanjinya ni orang-orang hitam dan orang Habsyah dan yang menyerupai mereka itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya melihat akan orang Habsyah bermain-main dengan menari dan memalu rebana di dalam masjid, padahal tiada ia menegur akan dia tatkala bahwa ada ia pada waktu layak dengan dia, yaitu pada waktu hari raya, dan daripada orang layak dengan dia, yaitu orang Habsyah dan barang sebagainya, tetapi yaitu makruh bagi orang yang mempunyai martabat yang mulia karena bahasanya tiada layak dengan mereka. Jadi bersyair-syairnya, melagu-lagunya, pehrapaihnya nyanjut bagi orang-orang yang matang rendah. Artinya orang-orang biasa. Maksudnya yang kaji ulama, yang kamu surbah. Jadi hana layak le ni dia bersyair-syair, dia bernyanyi. Menanti dia main. Ya, main poli itu pakai dua payang unjut maka je kedungku karaya ka dihormat le kau hana pahle. Jadi gekalan so yang tukang main tempat main kiban kedudukan orang yang bermainnya kebolehkan katanya. Tetapi mia uru-uru yang tinggi yang bupati itu yang karaya jabatan hana layak le kan. Dia pakai lua-lua panggul puh. Lua penggol itu noh. Hana layak le katanya. Uru-uru yang punya martabat agama menanti yang je ke meruntuhkan muru'ah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.